memperkenalkan profil dari presenter kita hari ini, yaitu beliau adalah Ibu Nunung Nurhayati SPD, lahir di Sumedang tanggal 31 Agustus 1987 dan bekerja di SD Negeri Pasangrahan 3. Itu adalah profilnya dari presenter kita hari ini, dan Ibu Nunung akan membawakan tema, yaitu karakteristik peserta didik. Nah, Bapak Ibu memahami karakteristik peserta didik mungkin akan lebih menarik ya, barangkali nanti Ibu Nunung akan memaparkannya. Dan juga acara hari ini mungkin yang pertama jadi pembukaan sudah oleh Ibu host kita, yang kedua adalah paparan karakteristik peserta didik. Kemudian yang ketiga ada Bu Nunung 30 menit ya, itunya Iya, Ibu. waktunya, dan sesi ketiga adalah tanya jawab dan masukan saran dari partisipan maupun dari Ibu instruktur. Kemudian yang terakhir nanti ada kesimpulan, dan kemudian kita sampai di akhir doa dan tutup. Itulah rangkaian acara hari ini, dan untuk mempersingkat semoga Ibu Nunung dipersilahkan. Terima kasih Ibu moderator. Sebelumnya ini screen saya sudah tampak, Bapak Ibu. Sudah tampak, Bapak Ibu? Screennya? Sudah. Ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya di sini tidak bermaksud menggurui Bapak Ibu semua yang hadir di sini, yang mungkin lebih senior dari saya baik secara usia, pengalaman ataupun pengetahuan ya. Saya mencoba hari ini saya mencoba memaparkan pengetahuan yang saya dapatkan, yaitu mengenai karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik menurut yang pertama, pengertian karakteristik peserta didik ya. Karakteristik peserta didik itu merupakan ciri atau sifat dan atribut yang melekat pada peserta didik yang menggambarkan kondisi peserta didik. Misalnya gaya belajar maupun kondisi sosial ekonomi. Karakteristik peserta didik yang akan saya paparkan yaitu menurut Maldino 2015 dan M. Yaumi 2013. Menurut beliau, karakteristik peserta didik itu terdiri dari gender, yang kedua etnik, yang ketiga usia, yang keempat kultural, status sosial, dan minat. Apakah penting kita memahami karakteristik peserta didik? Kita sebagai guru sangat penting dalam memahami karakteristik peserta didik. Karakteristik peserta didik perlu diidentifikasi dan difahami guru, karena karakteristik peserta didik sangat menentukan hasil belajar yang akan dicapai nantinya. Kemudian aktivitas belajar yang dilakukan dan asesmen yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Jenis karakteristik peserta didik, yang pertama karakteristik umum, yang kedua kemampuan awal, dan yang ketiga gaya belajar. Namun pada kesempatan ini saya hanya akan membahas mengenai karakteristik umum. Seperti yang tadi dijelaskan, karakteristik umum yang akan dipaparkan yaitu dari gender, etnik, usia, kultural, status sosial ekonomi, dan minat belajar. Baik, pemaparan yang pertama mengenai gender. Gender itu jenis kelamin ya Bapak Ibu, seperti yang kita ketahui ya.
peserta didik dalam satu kelas dilihat dari gender pada umumnya tidak homogen. Bagaimana kelas Bapak Ibu? Nah, pasti tidak homogen ya, artinya ada laki-laki, ada perempuan. Jika kelas Bapak Ibu heterogen, tentunya memiliki karakter yang berbeda. Menurut Supriyekti dan Agustriani 2015, anak laki-laki dan perempuan pada dasarnya memiliki persamaan dan perbedaan. Perbedaannya terletak pada fisiologis dan biologis, peran, perilaku, kegiatan, dan atributnya di masyarakat. Sedangkan kesamaannya yaitu peran dalam hak dan kewajiban sesuai dengan adat istiadat budaya masyarakat, seperti kesetaraan dalam memperoleh pekerjaan, peningkatan ilmu dan takwa, serta mencapai cita-cita itu ya, kesamaan gender. Nah, atas dasar karakteristik yang demikian, tentunya akan berimplikasi terhadap pengelolaan kelas. Nah, pengelolaan peserta didik dan pengelolaan peserta didik dalam pemberian tugas yang dilakukan oleh pendidik. Yang kedua, karakteristik yang kedua yaitu etnik. Nah, di dalam suatu kelas itu terkadang ada beberapa etnik. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa negara Indonesia itu merupakan negara yang luas, wilayahnya dan kaya akan etniknya. Namun, berkat perkembangan alat transportasi yang semakin modern, seolah tidak ada batas antar daerah. Sehingga dalam satu kelas itu terdapat multi etnik atau beberapa suku bangsa. Misalnya dalam satu kelas itu ada etnik Jawanya, ada etnik Maduranya, dan lain-lain. Nah, seorang pendidik tentunya dalam melaksanakan proses pembelajaran perlu memperhatikan kondisi etnik dalam kelasnya. Selanjutnya, karakter usia. Nah, usia yang dimiliki peserta didik akan berkonsekuensi terhadap pembelajaran, metode yang diberikan, media, dan jenis evaluasi yang akan digunakan oleh pendidik. Ya. Jadi usia peserta didik itu secara umum diklasifikasikan berdasarkan tingkat sekolah, misalnya usia anak TK, SD, SMP, SMA, dan seterusnya. Nah, seperti yang kita ketahui, usia perkembangan intelektual menurut Piaget yaitu ada tahapan sensori motor 0-2 tahun, praoperasional 2-7 tahun, operasional konkret 7-11 tahun, dan operasional formal 11-14 tahun ke atas. Karakter selanjutnya, kultural. Setiap manusia selalu menjadi anggota masyarakat dan tentunya menjadi pendukung kebudayaan tertentu. Begitu juga peserta didik kita. Nah, peserta didik kita sebagai anggota suatu masyarakat memiliki budaya tertentu dan sudah barang tentu menjadi pendukung budaya tersebut. Jadi ada peserta didik dalam suatu kelas itu terdiri dari atau memiliki budaya yang berbeda. Misalnya ada budaya Jawa, budaya Sunda, Minang, Madura, Bali, Asmat, dan seterusnya. Karakter selanjutnya itu status sosial ekonomi. Seperti yang kita ketahui, manusia itu diciptakan Tuhan dengan diberikan rezeki seperti pekerjaan, kesehatan, kekayaan, kedudukan, dan penghasilan yang berbeda-beda. Kondisi seperti inilah yang melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas. Peserta didik pada suatu kelas biasanya berasal dari berbagai status sosial ekonomi. Ya. Misalnya dilihat dari pekerjaan orang tua. Ya. Di kelas kita ada yang orang tuanya
sebagai wirausahawan, pegawai negeri, pedagang, atau petani ya, atau yang lainnya. Kalau dilihat dari jabatan orang tuanya, misalnya ada anak pejabat, ada anak pegawai biasa. Kemudian dari status ekonominya, misalnya ada anak orang kaya, ya orang yang mampu, maksud saya orang yang cukup mampu, ada juga yang dari orang tua yang kurang mampu. Nah, perbedaan ini hendaknya tidak menjadi penghambat kita sebagai pendidik ya dalam melakukan proses pembelajaran. Ini yang terakhir, minat. Apa itu minat? Minat dapat diartikan suatu rasa lebih suka, rasa ketertarikan pada suatu hal atau aktivitas. Nah, maka dari itu, minat seseorang, khususnya minat belajar peserta didik, memegang peran yang sangat penting. Oleh karena itu, hendaknya terus ditumbuh kembangkan agar selalu minat peserta didik itu selalu tinggi. Seperti yang kita ketahui, dalam suatu kelas, siswa itu memiliki bermacam-macam tingkatan minat belajar. Ada siswa yang memiliki minat belajarnya tinggi, sedang, dan rendah. Namun, untuk mencikapi minat siswa tersebut, kita sebagai pendidik harus berusaha, ya, berusaha agar minat siswa tersebut selalu tinggi dengan menyuguhkan atau memberikan pembelajaran yang kreatif ya, dengan media dan metode pembelajaran yang menarik. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada saran masukan dari Bapak Ibu partisipan, saya persilahkan. Sebelumnya saya kembalikan dulu kepada Ibu moderator. Terima kasih Ibu Nunung Nurhayati yang telah memaparkan tema hari ini. Mangga untuk partisipan yang hadir di sini, silakan kalau ada pertanyaan atau saran. Mangga waktunya di ayo. Oke, Bu Nunung. Ya, Ibu. Oke. Mungkin barusan membahas karakteristik hanya yang umumnya saja ya. Padahal karakteristik itu tadi terbagi atas berapa, Bu Nunung? 3, ada karakteristik umum, kemampuan awal, dan gaya belajar. Mungkin itu akan dipaparkan di pertemuan selanjutnya mungkin, Ibu. Iya. Oke, mangga Bapak Ibu, barangkali ada masukan, ada saran, ada pertanyaan juga. Ya, mungkin Bapak Ibu bisa sharing menghadapi siswa peserta didiknya, mungkin bisa sharing saja karena ini ya Ibu, Bapak Ibu semua, saya baru 10 tahun mengajar, belum banyak pengalaman mungkin Ibu ya menghadapi siswa yang siswa yang sekarang saya memegang kelas 2 ya Bapak Ibu. Biasanya kelas tinggi, jadi baru belum kalau bahasa Sunda mah gimana Bu, Ibu Yeyen? Paham masa agak belum paham. Itu iya. Oke, Bu Nunung, silahkan yang lain partisipan. Iya. Dipersilahkan untuk memberi sarannya. Jadi ya ini sedikit ya Bu ya. Jadi iya, ini ada yang sharing pertanyaan. Dari siapa, Bu Yuyun? Iya. Bu Nunung, ada yang mau sharing siapa? Oh iya, silahkan Ibu. Ibu Nurhayati, silakan.
Halo Ya, Bu, Assalamualaikum. Ibu Fitra Hai dengan Ibu. Aduh, ada suara dedek siapa itu? Oh, Hai anaknya Bu Ibu. Nunung. Iya. Hatur nuhun Bu Yuyun, waktosna Bu Nunung. Bagus sekali ya materinya ini tentang karakteristik peserta didik ya. Iya. Karena walau bagaimanapun juga kita sebagai guru memang harus mencoba mengenal ya, Iya, betul Ibu. mengenal dan memahami karakteristik peserta didik. Mungkin saya hanya ingin sharing ini kebetulan terjadi di keponakan saya ya Bu Nunung ya. Iya. SD kelas 4 lah, SD kelas 4. Karena kalau saya kan kebetulan memang nggak begitu mengenal juga karakteristik anak-anak SD ya, tapi mungkin Bu Nunung bisa menceritakan pengalaman. Jadi di sekolahnya itu keponakan saya itu suka merasa minder, Bu Nunung. Iya. Minder dan kadang-kadang suka suka apa ya namanya ya? Kalau bahasa sekarang mah dibully ya Oh sama iya, iya. teman-temannya. Ya, karena apa namanya? Ya mungkin kalau kalau ya keponakan saya kan orangnya diem, ngalah gitu ya. Hmm. Nah, tapi dari pihak sekolah orang tuanya juga sudah beberapa kali konsul ke pihak sekolah bahwa lingkungan teman-teman di kelasnya itu memang eh, apa agak-agak bagaimana gitu ya, rawan lah. Iya. Nah, seharusnya memang yang dilakukan oleh pihak guru atau pihak sekolah ini pengalaman Bu Nunung bagaimana kalau misalkan menghadapi kondisi kelas yang seperti itu di mana anak-anaknya itu ada yang dibully, ada yang diejek gitu ya. Nah, apa yang bisa dilakukan oleh pihak sekolah berdasarkan pengalaman Bu Iya. Nunung? Itu saja mungkin ya, karena ini kaitannya dengan karakteristik peserta didik, di mana keponakan saya itu sering mengalami itu gitu, Iya. sering mengalami itu ya. Hatur nuhun Bu Ya, Nunung. mangga Ibu. Baik, langsung saja ya Ibu. Terima kasih atas pertanyaannya. Menurut pengalaman saya, saya juga mempunyai murid. Berarti sejak 10 ya sudah 10 tahun tadi seperti yang sudah saya utarakan. Saya bertemu dengan beraneka macam karakteristik peserta didik ya Bapak Ibu. Ada yang cerdas tapi itu misalnya ya Bu ya. Ada yang ya, bagus ininya tapi kurang ininya gitu ya. Kalau dari segi eh, kecerdasan mungkin ya. Nah, kalau dari sikap mungkin itu ya sama, saya juga pernah menghadapi ada anak yang pendiam, anak yang apa ya, kalau di kelas itu ya tidak bisa diam gitu ya, apalagi saya sekarang eh, mengajar di kelas 2 ya Ibu. Kalau bahasa Sunda mah ngarumas gitu Ibu ya. Dulu di kelas tinggi kan memberi tugas itu mudah gitu ya, jadi pemikirannya ya sudah itulah beranjak ya, beranjak ke dewasa gitu ya. Nah, kalau sekarang di kelas 2 saya juga belajar lagi Ibu ya. Saya di kelas 2 ini menemukan siswa yang pendiam, asik sendiri, seperti itu ada ya macam-macam. Nah, kalau yang sering dibully itu, kalau saya sebagai guru ya, yang pertama pendekatan dulu siswa tersebut ya, melakukan pendekatan eh, melakukan pendekatan apa yang dirasakan kamu, apa yang dirasakan kamu, bagaimana teman-temanmu, bagaimana sikap teman-temanmu terhadapmu misalnya gitu ya. Kita pendekatan mungkin di luar jam pelajaran mungkin ya Bapak Ibu ya, seperti konseling seperti itu ya, karena di SD tidak ada guru BK, jadi guru kelas lah yang berperan gitu ya. Nah, saya melakukan pendekatan, kemudian melihat, mengobservasi mungkin ya,
apa yang dilakukan teman-temannya terhadap dia, apa gara-gara apa misalnya gitu ya, gara-gara apa, misalnya gara-gara maaf fisik atau apa ya misalnya. Nah, gitu. Selanjutnya kan tadi anak tersebut sudah diajak ngobrol. Nah, kalau yang ke anak-anak yang lainnya, saya lebih tidak ditujukan kepada anak yang dibully, tidak ditujukan kepada anak yang membuli, kepada semua. Saya menjelaskan bahwa kita itu manusia, mempunyai kelebihan dan kekurangan seperti itu. Nah, selayaknya manusia itu sebagai makhluk sosial juga, ya. Jadi apapun keadaan teman kita, itulah teman kita, harus menerimanya, kelebihannya, kekurangannya, seperti itu. Nah, mungkin pendekatannya seperti itu. Nah, tadi untuk anaknya sendiri, anak yang dibulinya, pendekatan secara personal seperti itu, Ibu. Mungkin ada yang mau menambahkan? Iya, Atur Ibu. nuhun Bu Nunung, siap, atur nuhun. Iya. Ya, terima kasih kepada Ibu kita yang telah sharing ya. Ibu Nunung juga atas jawabannya. Mudah-mudahan Ibu instruktur kita dengan jawaban dari Bu Nunung, bukan jawaban ya, mungkin pengalaman ya, ya. Ibu. Mungkin Bu Nunung kalau secara kita di SD tentang guru BP itu mungkin kita berperan sebagai guru kelas. Iya. Semua itu tanggung jawab kita. Iya. Jadi untuk di SD itu mungkin harus lebih hati-hati supaya mereka berani di kelas dengan cara tidak langsung ya Bu Nunung. Jadi disampaikan melalui pembelajaran betul. karakter atau apalagi PKN mungkin ya, di Iya, PKN betul. ada nilai-nilai Pancasila. Sikap ya Bu ya, Jadi nilai secara sikap. langsung ya BP itu dilaksanakan sambil kita menyampaikan materi secara tidak langsung gitu. Mungkin ya Bu Nunung? Iya, betul Ibu. Iya, baik Ibu Bapak sekalian, barangkali masih ada pertanyaan atau sharing seperti Ibu instruktur kita, mangga mau chat atau mau langsung. Ibu Maya Sari, Bapak Usai barangkali, Pak Yus memantau. Bang Bu, sementara saya ngiringan dulu Bu. Enggak Bapak, ternuhun. Waalaikumsalam, mangga. Di saya suaranya kecil Ibu. Oh kecil Bu. Nah, Sekarang? Iya, jelas Bu. Udah jelas Bu. Iya. Ya, mungkin ikut sharing aja ya sama Bu. Soalnya kan kalau Ibu di jenjang SD ya, kalau saya di jenjang TK. Kejadian yang seperti tadi Ibu instruktur ungkapkan itu memang banyak ya Bu kalau di TK juga. Gitu. Saya suka dengan materi karakteristik ini karena di TK juga itu memang kalau makanan sehari-hari mah makanan sehari-hari gitu ya Bu ya kan. Kalau di TK mah memang kebanyakannya kita ke buat kemandirian anak, sikap, pembentukan sikap, karakter. Nah, kalau saya sama kalau ada yang bullying gitu pendekatan personal juga sama ya Bu. Nah, kalau di TK mah mungkin selain kita di sapertos tadi mau dipapagahan mah dipapagahan gitu ya Bu ya, tapi secara umum sama ya. Mungkin kalau anak TK lebih ngena teh sama cerita juga gitu Bu, bisa ceritanya di tayangan cerita atau ceritanya bentuk gambar atau apa. Nah, mungkin mereka lebih ke hatinya itu lebih sampai gitu. Terus ketika kita melakukan pendekatan personal, mungkin kita lihat lagi di kondisi anak, apakah lagi soleh
Iya, TH betul, atau betul. soalnya kan kalau misalnya lagi kalau kita pendekatan personal juga kan gak bakal ya kalau Putus-putus ya, Ibu. oh iya sekarang gimana Bu? Ya, silahkan. Ya, terus kalau misalnya ada anak yang dibully atau misalnya suka menyendiri atau apa, selain kita pendekatan kepada anaknya, kita juga melakukan apa seperti pendekatan juga ke orang tuanya gitu. Kalau kalau kita TK suka ada yang diantar atau misalnya orang kali juga suka ada datang ke sekolah buat menanya perkembangan. Ada anak yang suka ngebully atau misalnya yang dibully atau suka ada yang menyendiri atau apa karena minder atau apa. Nah, mungkin selain dari ke anak, ke orang tuanya sama seperti Iya, betul. Iya. anak. Nah, kalau kita di TK dengan minat dan bakat anaknya, karakteristik Putus-putus, Ibu. Oh, sekarang gimana, Bu? Ya, Udah. ya, Bu. Silahkan. Kan kalau kelas 2 itu hampir sama dengan TK ya, Bu, Iya, Bu, masih lamunnya iya. malah masih ya. Nah, ya Bu, seperti sama gitu. Kalau kelas 1 sama kelas 2 itu kalau masa penjajakan masa penjajakan, Iya. peralihan tadinya TK ke SD. Terus kalau misalnya saya kadang kan suka ada guru kelas 1 teh nu galak geuningan bunya, terus misalnya disamakan, diratakan si anak teh gitu. Kemampuannya teh kudu kieu misalnya, sedangkan kan kalau kelas 1 itu hampir sama dengan TK dengan karakteristik yang berbeda-beda yang unik ya Bu ya. Nah, jadi kalau misalnya bukan mengasih saran ya Bu, ini kalau misalnya lebih resep gitu tah lamun misalnya guru kelas 1 sareng kelas 2 komo ayeuna aya tematik gitunya Bu. Si pembelajaran pengelolaan kelas teh hampir sami jeung TK gantah asarada resep ninggalna teh gitu. Jadi kelihatan gitu kan kalau di TK kita memakainya area dulu ya. Sekarang kan dulu ada yang kelompok, ada area kan. Kalau area mah misalnya kita mah bukan mata pelajaran ya kalau di TK mah bidang pengembangan, tapi semua bidang pengembangan yang itu dalam satu hari kan ada termuat. Jadi si anak teh mau yang mana dulu belajarnya berdasarkan minatnya nanti, tapi tetap dia berputar di area yang kita sediakan, yang guru sediakan. Nah, sepertinya teh di SDG kelas 1 kelas 2 kalau seperti itu resep sih gana teh gitunya Bu nya. Karena sekarang hampir sama dengan tematik gitu. Nah, pas diadakannya yang kurtilas yang tematik hampir sama dengan TK, nah sekarang mah asarada resep ningal. Aya gitu salah satu sekolah anu guru nate sok sharing sareng guru TK gitu. Kumaha ieu carana misalnya terus metode teknik anu di TK teh rada diterapkan tapi disesuaikan dengan kurikulum yang ada di SD gitu. Disesuaikan dengan kondisi yang ada di SD. Nah, tapi kelihatannya teh rada berhasil gitu. Ya Bu, da nya maklum mah kelas 1 kelas 2 mah hampir ieu keneh gitu tah. Sepertinya teh resep gitu upami guru-guru kelas 1 kelas 2 sareng guru TK teh sok komo nu caket mah gitu nya. Anu sakolana caket sharing gitu. Jadi kita teh pokoknya mah tujuan utama tapi kan nya mencerdaskan anak bangsa lah Ya, gitu nya. betul, Tapi jadi antara kebiasaan anu di TK teh henteu mun reuas mah henteu reuas teuing gitu kan sok aya Bu nya nu guru kelas 1 teh galak atau kumaha jadi pas aya di TK mah kieu aya pas lebet ka SD kieu tah jadi sok aya orang tua teh ibu murang kali abdi mah nah atuh kakak hoyong uih di TK atau kumaha misalnya gitu nya. Tapi punten sanes ngawonkeun SD atapi guru SD sanes gitu mung cuman sigana teh resep upami kita guru TK dan SD mun kolaborasi malah kolaborasi gitu kan ya Bu ya. Nah, mungkin itu ya Bu ya. Hatur nuhun pisan ibunya punten ieu sanes menggurui sanes ibunya atapi ieu cuman ini mah berbagi saja gitu, pengalaman abdi gitu. Terima kasih Ibu. Kaleresan sakola mohon sami-sami Bu. Mohon Ya. Terima kasih untuk Ibu TK kita. Sangat bagus sekali ya Ibu. Iya, Ibu. Pengalamannya, sharingnya
Dan alangkah lebih baiknya apabila kita Bunung sebagai guru SD, apalagi kelas tingkat rendah ya Iya, Ibu. Bunung. Iya. Jadi menurut pengalaman Ibu siapa tadi, Ibu Atik ya? Ibu Suci. Ibu Suci ya, Ibu Suci. Jadi kita sharing dengan guru TK di bawahnya yang Betul. dekat gitu. Iya. Jadi ada keberhasilan yang didapat atau dicapai siswa apabila kita bisa sebagai guru SD kelas rendah bisa mungkin sharing dengan guru TK yang ada di sekitar kita. Iya. Untuk maksimal dari hasil kita mengetahui Iya, karakteristik siswa Iya. ya, dari TK berkelanjutan ke SD. Iya. Itu Ibu Suci, terima kasih sekali lagi, sangat bagus sekali sharingnya. Ibu sedikit lagi Ibu. Oh ya, Ya. silakan. Sedikit ya Ibu pengalaman. Saya kan ya lebih banyak di kelas tinggi ya. Nah, baru tahun sekarang di kelas rendah. Nah, waktu kelas tinggi itu jujur saya apa ya, kalau di kelas itu tegas gitu ya Bu ya. Mungkin itu kekurangan saya ya Bu, tegas dan apa, tidak mau didahului siswa gitu ya. Jadi apa ya, tadinya ingin memberikan sesuatu yang baru untuk siswa ya di pembelajaran itu dengan jadi apa ya, materi itu Bu Nunung, iya, Bu Nunung ya. sebentar, ada penanya Ya, dari silakan. partisipan kita. Iya. Sebentar ya. Iya, silakan. Namanya dari Ibu Mayasari Atari. Ya, silakan. Pertanyaannya seperti ini, program apa yang bisa kita buat dalam rangka meningkatkan karakter baik pada anak sekolah semua tingkat? Itu Bunung, sekali lagi, program apa yang bisa kita buat dalam rangka pada anak sekolah semua tingkat? Kalau program mungkin Ibu seperti yang telah dijelaskan, saya teringat materi yang dijelaskan Ibu Yuyun mengenai PPK ya. Nah, jadi karakter itu dibangun melalui pembiasaan ya Ibu ya, dibuat programnya. Kan untuk membangun karakter ya, kita lebih ke sikapnya mungkin ya untuk karakter, pembiasaan ya, seperti sebelum masuk kelas misalnya dibuatkan jadwal sholat duha misalnya ya, 1 minggu sekali. Kemudian di kelas secara rutin membacakan Asmaul Husna, seperti itu mungkin ya, untuk meningkatkan karakter ya, pembiasaan seperti itu. Mungkin ada yang ditambahkan Ibu? Boleh menambahkan? Iya, Ibu silakan. Menambahkan. Mangga, terima kasih. Mungkin selain dari pembiasaan, teladan juga ya Bu. Iya, betul Ibu ya. Menemukan karakter anak, seperti misalnya buang sampah, kan suka ditulis buanglah sampah ke tempat sampah. Misalnya kurang kamu rangkali buang sampah anak-anak, guruna celok di mana weh. Nah, gitu laras kan ya, Ibu, laras mohon. Iya, contoh mungkin ya. selain pembiasaan ya, teladan juga contoh ya Bu. Nuhun Bu. Ya, tur nuhun Terima Ibu. kasih Ibu Ya, seperti itu mungkin ya. Mayasari atas pertanyaannya. Iya, nah seperti itu ya Bu ya. Mungkin waktunya Bu Nunung. Oh iya. Masih ada itu barangkali Ibu Bapak atau Ibu instruktur barangkali. Ibu Diana. Iya, halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, materinya luar biasa ya mengenai karakteristik peserta didik. Tadi juga sudah beberapa share ya dari Bu Nunut, dari para partisipan lainnya. Ini mungkin dari saya ya Bu ya, sekadar sharing juga. Memang betul bahwa karakteristik peserta didik itu
harus kita kenali gitu sejak dari awal masuk gitu. Kenapa kita harus mengenali bahwa untuk mengetahui karakter anak itu memang harus dilakukan setiap oleh seorang pendidik gitu. Dengan mengenal karakter siswa juga, maka diharapkan nih bahwa pendidik ini atau guru ini bisa membimbing siswa ke arah pembelajaran yang sebagaimana mestinya seperti itu. Dan juga hasilnya juga baik seperti itu ya Bu ya. Nah di sini kalau saya di sekolah ya Bu ya, karena mungkin dari Bapak dan Ibu ya Bu ya, di saya ini untuk mengetahui karakteristik para peserta didik, kami melakukan asesmen gitu Bu. Mungkin Bapak dan Ibu ada yang pernah mendengarnya mengenai asesmen? Iya, Ibu. Ya, nah, jadi mengenai asesmen ya, asesmen ini kita untuk mengetahui tentang kemampuan, mood, kemampuan anaknya dan juga kebutuhan belajar anaknya. Di sini memang yang seperti Ibu Nunung katakan bahwa untuk apa? Untuk lebih dekat juga dengan para peserta didik. Kemudian yang tadi juga telah dijelaskan mengenai berbagai macam karakteristik peserta didiknya. Kemudian kita juga bisa memberikan pembelajaran yang baik terhadap peserta didik kita seperti itu. Ya, kita harapkan sebagai para pendidik mudah-mudahan kebutuhan belajar anak sesuai dengan dapat berhasil gitu karena kita yakin walaupun kembar gitu ya Bu ya itu pasti berbeda gitu meskipun kembar juga karena manusia itu memang unik gitu ya Bu ya seperti itu mungkin dari saya Ya Ibu, terima kasih Ibu. Terima kasih untuk Ibu instruktur kita. Barangkali masih ada untuk presensi, dipersilakan di itu Ibu Bapak ya. Kemudian di sini masih ada Ibu Bapak, barangkali saran sharing yang tadi sangat bagus sekali ya. Jadi pemaparan dari Bu Nunung, kemudian ada banyak sharing-sharing dari baik Ibu instruktur atau Ibu partisipan. Terima kasih untuk masukannya, sarannya atas pemaparan hari ini. Mungkin waktunya sampai jam 10 ya. Iya Ibu, betul. Barangkali masih ada Ibu Bapak Turnuhun Pak dari Usep. Supriyatna, paparannya sangat bagus dan bermanfaat baik bagi pendidik maupun bagi pendidik ya. Iya. Bermanfaat bagi pendidik. Terima kasih Bapak Usep. Kemudian barangkali masih ada dari Bapak Ibu sekalian. Kalau tidak ada, waktunya Bu jam 10. Itu Bu Yen, Ya. barangkali sambil menunggu, barangkali ada yang penanya yang lain, boleh saya menambahkan? Oh iya, boleh. Ya Ibu, silakan Bu. Ya, tadi ada pertanyaan tentang program apa gitu ya untuk meningkatkan karakter. Program apa yang bisa kita buat dalam rangka peningkatan karakter baik pada anak sekolah? Ini saya tergoda untuk ikut menjawab karena kebetulan seperti yang sudah tadi Ibu Nunung katakan, ini materi saya waktu presentasi pertama kali. Jadi dalam rangka meningkatkan karakter itu bisa dibuatkan program penguatan pendidikan karakter yang seperti waktu itu sudah saya jelaskan. Jadi dari program penguatan pendidikan karakter itu ada 3 macam, yaitu satu berbasis kelas, itu pembiasaan penanaman nilai baik ketika di dalam kelas, misalnya ketika masuk berbaris, mengucapkan salam dan seterusnya. Itu penguatan pendidikan karakter berbasis kelas. Contoh. Lalu kebiasaan baik di dalam kelas itu masuknya ke sana. Lalu ada lagi penguatan pendidikan karakter berbasis sekolah. Seperti contohnya misalnya sholat duha, sholat zuhur berjamaah, upacara itu juga termasuk untuk
meningkatkan karakter, percaya diri, disiplin, tanggung jawab dan sebagainya. Lalu ada lagi penguatan pendidikan karakter yang berbasis masyarakat. Contohnya itu melakukan kerjasama dengan masyarakat, misalnya membersihkan sekolah di sekitar masyarakat, bergabung dengan masyarakat, atau kita mengadakan kelas inspirasi. Misalnya ada alumni yang sudah berhasil, kita undang di kelas inspirasi untuk memberikan paparannya sehingga bisa menginspirasi dan memotivasi adik kelasnya untuk lebih sukses seperti yang sudah sukses alumni. Seperti yang pernah dilaksanakan di sekolah saya, kebetulan ada alumni yang berhasil sampai kuliah di luar negeri, yaitu di Korea Selatan, sukses. Dan kebetulan bahkan saya pun diundang pada waktu beliau anak itu wisuda di Korea Selatan, sampai saya diundang, sengaja saya dibawa ke Korea Selatan untuk menghadiri wisuda anak itu gitu. Nah, setelah itu sudah berhasil diundang ke sekolah, lalu memberikan presentasi di sekolah kepada adik-adiknya sehingga bisa menginspirasi. Itu namanya kelas inspirasi. Jadi bisa dari alumni, bisa dari tokoh masyarakat atau siapapun yang sudah berhasil. Nah, itu contoh penguatan pendidikan karakter yang berbasis masyarakat. Jadi ada 3. 1, penguatan pendidikan karakter berbasis kelas, berbasis sekolah, dan berbasis masyarakat. Barangkali seperti itu yang bisa saya tambahkan. Terima kasih Bu Yeyen. Terima kasih Bu Yuyun atas paparannya, atas tambahan ya untuk pertanyaan tadi dari Pak Usut ya. Jadi dari Ibu Yuyun tadi penanaman karakter itu bisa berbasis kelas, kemudian berbasis sekolah, dan berbasis masyarakat. Dan kebetulan di sekolah Bu Yuyun yang kolaborasi masyarakat ya, jadi sudah yang berhasil kemudian dan hasil penganggilan sampai gelar gitu. Jadi itu atas keberhasilan dari tadinya dari sekolah ya Ibu, yang Ibu pintu. Mungkin dari Bu Yuyun selamat atas keberhasilan. Mudah-mudahan menjadi inspirasi bagi sekolah-sekolah di kami pada khususnya dan sekolah-sekolah yang lainnya mungkin. Terima kasih Bu Yuyun atas pengalamannya. Terima kasih. Sama Bu Yeyen. Kemudian barangkali masih ada ibu bapak yang sharing tentang karakteristik presensinya mungkin ibu host. Maaf ya, mengingatkan saja. Udah di-share tadi. Mana ya? Ya, kalau masih ada ibu bapak sekalian di chat ibu di chat ada ya. Enggak, itu presensi saya belum baca presensi. Oh ini. Udah ini. Iya siap. Ketutup. Siap. Presensi silakan ibu bapak diisi. Kemudian sangat menarik ya pembelajaran pemahaman karakteristik siswa itu, karena bukan mungkin lagi, pasti setiap kelas itu mempunyai karakteristik yang berbeda-beda seperti yang Bu Nunung tadi paparkan, baik dari segi etnis, kultural, status sosial, dan minat belajar. Satu kelas itu dengan puluhan siswa ya, sampai 3 kelompok. Bu Nunung mengajar mungkin ya? Iya, mungkin sangat berbeda-beda sekali, baik dari usia. Kalau etnik mungkin di kita ya tidak terlalu banyak perbedaan, mungkin Sunda semua ya. Kemudian mungkin dari segi usia, status sosial, minat, mungkinnya itu yang ada di lingkungan kita. Iya, betul. Jadi barangkali kita sebagai guru harus pandai-pandai melihat karakteristik siswa itu. Ada yang minat belajarnya malas seperti itu, dan ada yang
ada kemudian bermacam-macam karakteristik yang kita eh, temui ya di kelas kita, baik kelas rendah, kelas tinggi juga sama ya Bu Nunung. Iya Bu, betul. Apalagi di kelas tinggi saya mungkin ada bullying itu di kelas tinggi sering kita temui apalagi saya di kelas 6 ya Bu Nung. Iya Bu. Sampai anak tidak mau sekolah, tidak mau masuk kelas karena temannya yang membuli gitu. Iya. Jadi kita sebagai guru, aduh gimana caranya itu siswa itu harus tidak mau sekolah sampai berminggu-minggu itu. Jadi saya datang ke rumahnya, kemudian ke rumah jadi itunya pendekatannya tidak mungkin melalui di kelas gitu ya. Jadi harus tersendiri ngolok pangitan gitunya. Mohon Bu leres. Alim sekolah atau dipanggil atau naon gitu. Nah, itu adalah kejadian-kejadian itu di anak SD sering terjadi, apalagi di kelas tinggi. Mungkin kelas rendah hanya itu hanya main kelas tidak tidak dimasukkan ke hati, ada ya seperti itu ya Bu ya. Iya, kalau udah di kelas itu ada pemalakan, berbagai macam bullying itu, kata-kata juga itu sering sampai Bu dipoyok gitu ya. Oh iya. Kan itu juga bullying dari hinaan kepada orang tua seperti itu. Nah, banyak juga ya, jadi ada anak yang kuat menahan misalkan cemoohan itu seperti itu, ada yang dibilang gitu main juga nangis. Nah itu jadi mungkin banyak kita temui di sekolah kita tentang karakteristik anak. Baik Ibu Bapak sekalian, masih ada punten abdi kalau arti payun mangga. Itu mungkin kalau tidak ada lagi mungkin dari Ibu instruktur tadi sudah sharingnya dari Ibu Diana, dari Ibu Nurhayati. Barangkali saya akan membacakan kesimpulan dari pemaparan kita hari ini. Itu dari sharing-sharing Ibu Bapak semua, dari paparan Ibu Nunung dapat kita simpulkan materi kita hari ini. Itu kita sebagai guru mungkin harus memahami karakteristik siswa dalam kelas karena siswa berbeda ya, dalam segi gender, etnis, usia, kumpulan, status sosial, minat. Nah, dengan cara bagaimana kita memahami karakteristik anak. Nah, sharing dari Ibu Mayasari ya. Jadi kita mungkin caranya dengan sharing dengan guru yang lebih bawah gitu ya, misalkan bukan lebih bawah di sebelumnya, pendidikan sebelumnya di TK atau PAUD atau bagaimana, itu bagus sekali ya sharing. Kemudian untuk pembiasaan dari Ibu, pembiasaan dengan tauladan juga memberikan contoh-contoh ya Ibu ya. Iya betul. Dapat kita lakukan juga di sekolah untuk memahami karakteristik siswa. Kemudian dari Ibu Diana juga bisa membimbing siswa ke arah yang lebih baik dengan asesmen, yaitu bisa dari kemampuan dan kebutuhan anak. Kemudian sharing dari Ibu Yun juga bisa diambil kesimpulan bahwa bisa memahami karakteristik anak itu dengan pembiasaan kelas, berbasis sekolah, dan berbasis masyarakat. Itu mungkin yang saya dapat simpulkan dari pemaparan materi hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, atas saran, atas masukan, atas sharing, dan atas pertanyaan.
Mungkin itu, mohon maaf atas segala kekurangannya, dan ditutup dengan bil taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Bapak Ibu, presentasi sudah selesai. Terima kasih kepada semuanya, Ibu-Ibu instruktur, Bapak Ibu partisipan yang sudah berkenan hadir di room kami. Sampai jumpa di presentasi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Channel betan presentasi. Halo Bu Nunung. Ya Ibu.